Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya kita bertemu di sini. Selamat datang di vlog Zia Hurin In. Jadi di sini nanti saya akan membuat konten-konten terkait ilmu kesehatan reproduksi dan juga ilmu kebidanan atau mungkin lain-lain juga, daily life dan lain sebagainya yang sekiranya memang bisa di-share dengan teman-teman sekalian. Jadi untuk pertama kali kita kenalan dulu nih. Saya Zia, saya backgroundnya dari bidan dan juga saya masternya di Reproductive Health Science alias ilmu kesehatan reproduksi. Untuk ini untuk pertama kali saya ngevlognya di kamar nih. Jadi ini juga backgroundnya masih pakai background apa ya, gorden ya, pakai gorden. Ini gorden jendela kamar saya sebenarnya. Jadi sebelum kalian melihat vlog saya lebih lanjut, kalian harus subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga share. Jadi nanti kita bisa membahas nih apa yang perlu atau penting untuk dibahas mengenai kesehatan reproduksi dan juga tentang kebidanan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Jadi teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi, sebenarnya nih ini masih belepotan karena ini adalah pertama kalinya saya ngevlog, agak-agak grogi. Jadi sebelum saya membuat vlog ini, sebenarnya saya juga punya bukan channel ya, akun. Jadi ada akun Facebook dan juga ada akun Instagram. Itu username-nya adalah @asikaja.id. Jadi di situ ada beberapa info tentang kesehatan reproduksi, tentang kebidanan, kesehatan reproduksi remaja dan lain sebagainya. Selain kalian bisa membaca info-info di situ, kalian juga bisa sharing apa keluhan-keluhan kalian atau mungkin yang kalian rasakan berkaitan dengan kesehatan reproduksi atau tentang kebidanan, itu bisa kalian sharing via DM ataupun via WA. Jadi saya menerima tuh sharing kalian via WA atau via DM. Jangan lupa kalian harus kunjungi @asikaja.id. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi apa sih definisi dari kesehatan reproduksi itu? Ya, ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi teman-teman juga bisa download di internet. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Klik, bisa langsung di-download. Sebenarnya ini adalah slide saya saat menyampaikan salah satu seminar tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Tetapi ini yang akan saya bahas di sini adalah yang paling awal dulu nih tentang kesehatan reproduksi, biar sama-sama tahu ternyata kesehatan reproduksi itu bukan hanya membahas mengenai organ-organ reproduksi saja, tetapi apa saja? Oke, kita lihat definisinya sekarang. Jadi definisi kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi kesehatan reproduksi itu bahasanya bukan hanya perempuan saja, tetapi laki-laki juga termasuk di dalamnya. Jadi di sini kan disebutkan ya, bukan hanya berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksinya saja, tetapi harus keadaan sehat secara utuh. Jadi baik di fisiknya, mentalnya maupun sosialnya. Contoh nih, misalnya ketika kita tidak dalam keadaan, misalnya dalam keadaan stres, itu pun akan berkaitan dengan kesehatan sistem dan fungsi proses reproduksi. Itu nanti kalau kalian mau bahasan lebih lanjut tentang stres dan juga kesehatan reproduksi, komen. Jadi nanti akan saya bahas. Kemudian kesehatan reproduksi yang dimaksud ini meliputi kapan aja nih? Jadi ini meliputi mulai dari masa sebelum hamil, kemudian lanjut sampai kehamilan,
lanjut sampai melahirkan, sampai sesudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan berarti kan berkaitan dengan ASI, berkaitan dengan tumbuh kembang anaknya, dan juga berkaitan dengan masa nifas ibunya, seperti itu. Kemudian juga tentang pengaturan kehamilan, itu kan berarti sudah melahirkan ya. Kalau ada pengaturan kehamilan berarti ada bahasan tentang keluarga berencana. Kalau ada bahasan tentang keluarga berencana berarti bahasanya tentang, oke, benar sekali, alat kontrasepsi. Kemudian juga ada kesehatan seksual, ini pastinya masuk kesehatan reproduksi, dan juga kesehatan sistem reproduksi itu sendiri. Baik, next. Jadi ini adalah tentang ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkupnya itu apa aja? Ternyata banyak sekali. Ini menurut dari International Conference on Population and Development tahun 1994, dan tahun 94 ini saya tuh masih lahir, teman-teman. Alhamdulillah ya, pas waktu saya lahir ini ternyata sudah ada konferensinya, dan sekarang 26 tahun ini ilmunya masih terus berkembang, tapi ini juga masih dipakai gitu sebagai dasar ya. Alhamdulillah ternyata saya lahir di saat konferensi itu, dan juga saya diberikan amanah atau diberikan kesempatan gitu ya untuk menyampaikan ini kepada teman-teman sekalian setelah 26 tahun berselang. Oke, apa saja itu? Yang pertama, ini adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir, itu kan. Jadi kesehatan reproduksi itu bukan hanya bahasan tentang organ reproduksi saja, tetapi kesehatan ibunya plus kesehatan bayinya. Oleh karena itu, kenapa persiapan sebelum kehamilan itu penting, karena itu juga nanti akan mempengaruhi kesehatan ibu saat hamil dan juga bayinya, baik saat di dalam kandungan maupun nanti setelah lahir. Kalau itu dibahas harus ada konten tersendiri. Jadi jangan lupa nih, kalian kalau mau bahasan apa atau yang penting mengenai kebidanan, mengenai kesehatan reproduksi, kalian langsung komen aja. Dan juga jangan lupa like dan juga share. Oke, selanjutnya. Yang kedua tentang keluarga berencana atau KB. Berarti ini mengenai alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi atau KB apa yang dipilih oleh suami istri. Jadi bisa pada KB pada suami ataupun KB pada istri. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan infertilitas. Infertilitas itu adalah apa? Kalau kita di awamnya atau bahasa awamnya itu adalah kemandulan ya. Biasanya ini terjadi setelah 1 tahun menikah tapi belum memiliki anak, padahal tidak pernah KB atau berhubungan tanpa adanya pelindung gitu ya, atau tanpa adanya KB setelah 1 tahun. Kemudian tentang pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran. Lalu ada pencegahan penanganan IMS dan juga HIV/AIDS, infeksi menular seksual. HIV/AIDS itu juga termasuk kesehatan ruang lingkup kesehatan reproduksi. Lalu ada kesehatan seksual, kekerasan seksual, ada deteksi dini untuk kanker payudara dan juga kanker serviks. Ini juga dibahas di kesehatan reproduksi. Lalu ada kesehatan reproduksi remaja seperti ini. Salah satu slide ini adalah yang saya tampilkan di seminar pas waktu itu, ada di seminar PIK-R gitu ya. Jadi itu adalah pusat informasi konseling remaja seperti itu. Itu saya sampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Lalu ada kesehatan reproduksi usia lanjut ya. Kemudian yang terakhir ada pencegahan praktik yang membahayakan seperti FGM ya, female genital mutilation ya, itu juga salah satu praktik yang membahayakan. Dan ini adalah hak-hak reproduksi. Ternyata kita ini punya hak-hak reproduksi juga. Jadi ada 12 hak-hak reproduksi yang juga sudah dirumuskan mulai tahun 1996 di International Planned Parenthood Federation.
Jadi tahun 96 ini juga sudah dirumuskan 12 hak-hak reproduksi, mulai dari hak untuk hidup, dan hak kemerdekaan dan keamanan, kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksi, kerahasiaan pribadi, kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, mendapatkan info dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi. Jadi seperti ini saya sharing, kemudian nanti teman-teman bisa menanggapi. Itu juga termasuk salah satu media untuk memberikan informasi dan pendidikan berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak untuk menikah atau tidak menikah, serta membentuk dan merencanakan keluarga. Tapi mendingan menikah ya teman-teman, nggak sendiri lagi, berdua, karena lebih baik itu bersama, lebih baik berdua gitu ya daripada sendiri. Termasuk membentuk dan merencanakan keluarga di sini bisa termasuk KB, karena KB itu bisa dibuat untuk bagaimana sih kita merencanakan keluarga dengan baik ya, bukan hanya untuk, sebenarnya itu bukan untuk mencegah kehamilan, bukan seperti itu ya. Lebih baiknya untuk mengatur, merencanakan keluarga, itu salah satu manfaat dari KB. Kemudian memutuskan untuk mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak, ini juga termasuk tadi di KB ya. Kemudian pelayanan dan perlindungan kesehatan, mendapatkan manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Maka dari itu penting harus ada undang-undangnya nih. Kemudian bagaimana kebijakan teknis operasionalnya agar hak-hak reproduksi tadi bisa terpenuhi. Kalau menurut BKKBN tahun 2000, ya ini adalah kebijakannya. Jadi pertama harus ada promosi hak-hak kesehatan reproduksi. Jadi harus diberitahu, oh ini loh hak-hak reproduksi. Jadi seperti itu tadi, saya udah kasih tahu ya tentang hak-hak reproduksi sebelumnya di slide sebelumnya. Kemudian advokasi kesehatan, hak-hak kesehatan reproduksi bagaimana. Kemudian KIE, hak-hak kesehatan reproduksi, termasuk memberikan edukasi, informasi, konseling, itu untuk pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi. Kemudian yang terakhir, sistem dan pelayanannya juga nih hak-hak reproduksi, termasuk undang-undangnya, kemudian pelayanan kesehatannya, itu juga harus menyeluruh, harus pas gitu ya, agar semua hak-hak reproduksi ini bisa terpenuhi. Oke, baik, itu dulu saja tentang definisi atau gambaran awal lah ya tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya mungkin akan saya perbaiki lagi nih penyampaian saya di vlog, karena ini yang pertama dan memang ini sangat dadakan gitu ya. Bukan tahu bulat yang digoreng dadakan, itu bukan, tetapi memang ini vlog saya yang sangat dadakan. Untuk pertama kalinya saya memang kepingin sekali share langsung, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung ya, kita dipisahkan oleh layar handphone masing-masing, layar PC masing-masing, tetapi semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share nanti apa yang perlu dibahas tentang kesehatan reproduksi, tentang kebidanan, itu bisa kalian komentar dan nanti akan saya bahas di konten selanjutnya. Kalian juga bisa sharing, jangan lupa di Instagram @asikaja.id, bisa sharing via DM ataupun via WA, sharing tentang kesehatan reproduksi atau kebidanan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.